Dr. Virus dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof, saya Dr. Virus dari kelompok 3. Nanti bersama senior-senior saya ini ada Dr. Wahadi, Dr. Putri, dan Dr. Imron yang akan membawakan topik mengenai analisa jabatan dalam rumah sakit modern. Jadi eh, dari kelompok kami ini apa namanya melihat analisis jabatan ini dari perspektif yang lebih strategis, bukan lagi sebagai dokumen ya, yang mungkin hanya numpuk di lemari nanti pas akreditasi baru dibuka lagi ya. Seperti Prof bilang juga tadi, analisis ini tidak penting ya, tapi ternyata perannya sangat strategis untuk rumah sakit nantinya. Jadi seringkali analisis jabatan ini kita menjadi masalah ya di rumah sakit. Ya kadang-kadang ada perawat yang masih sibuk sama ngurusin stok obat, dokter spesialis yang malah ribet sama dokumen klaim BPJS. Ya seringkali kadang-kadang hal-hal itu bukan karena kekurangan dari tenaga, tapi wewenang dan tugas yang tidak jelas itu yang menyebabkan apa namanya permasalahan-permasalahan baru itu muncul, Prof. Jadi sejak awal kami menganggap analisis jabatan ini sebagai instrumen yang sangat penting untuk menjawab tiga pertanyaan mungkin yang sering muncul di rumah sakit kita teman-temannya, seperti siapa melakukan apa, dengan kompetensi apa, dan bertanggung jawab atas apa, dan dampaknya apa. Mungkin kita mulai saja. Next. Mungkin kita bisa lihat ya transformasi regulasi yang terbaru dengan Permenkes nomor 28 tahun 2025 ini ya. Sebelumnya ada perubahan dari Permenkes sebelumnya yang nomor 46 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, di mana pada Permenkes yang terbaru ini lebih menekankan pada pendekatan berbasis kompetensi dan akuntabilitas. Jadi ini menandakan pergeseran paradigma yang lebih fundamental. Kalau dulu struktur organisasi rumah sakit itu dibangun ya berdasarkan birokrasi atau warisan-warisan orang-orang lama ya. Jadi ada direktur, ada kepala bidang, ada kepala instalasi, kepala unit ya, tanpa memperhatikan analisa terlebih dahulu apakah rumah sakit itu butuh apa enggak gitu. Jadi banyak jabatan dibuat itu kadang-kadang ya untuk naruh teman-teman yang sudah senior, atau mungkin ada titip-titipan dari eh, siapa gitu. Jadi tanpa melakukan analisa beban kerja juga. Jadi strategi terbaru untuk mendorong rumah sakit menyusun struktur berbasis itu, yang pertama itu melakukan analisa beban kerja yang terukur. Nah, mungkin nanti ada penjelasan sedikit mengenai metode WISN ya, Workload Indicator Staff Need. Kemudian nanti ada kompleksitas tinggi, fungsi yang membedakan antara jalur klinis, manajerial, dan fungsional. Jadi itu yang perlu kita pelajari juga nantinya. Dan kemudian yang ketiga, kompetensi yang terukur dan terkait dengan kewenangan klinis. Artinya nanti analisis jabatan ini bukan lagi pilihan yang melainkan kewajiban sistemik yang akan diaudit nanti. Yang nanti akan diaudit mungkin nanti pada saat akreditasi maupun pada saat nanti kita supervisi kerja. Mungkin next, Dok. Oke ya, pada slide ini kita lihat ya analisis jabatan pada saat ini itu menggunakan tiga tahapan besar, mulai dari input, proses, dan juga output. Dari input ini mencakup yang pertama itu informasi jabatan atau description yang valid dan terupdate. Yang kedua itu analisis beban kerja, mungkin nanti menggunakan metode WISN atau yang lainnya mungkin bisa. Yang ketiga itu ada melakukan penilaian bobot jabatan. Ini nanti bisa menggunakan metode seperti HIY atau point factor. Nah, di sini pendekatan kuantitatif dan kualitatif bertemu. Jadi analisa beban kerja akan menjawab nanti kebutuhan jumlah SDM kita berapa, kemudian penilaian bobot kerjanya seperti apa, dan juga bagaimana hierarki dari organisasi itu. Dan untuk outputnya adalah pemisahan yang tegas antara nantinya mana yang akan menjadi klinisi, mana yang akan menjadi manajerial. Nah, ini juga sangat penting karena dalam praktik di lapangan itu di rumah sakit itu masih nyampur-nyampur nih, kita banyak sekali yang masih nyampur. Kadang-kadang yang klinisi masih melakukan pekerjaan manajerial, bahkan mungkin ada yang administrasi melakukan pekerjaan klinisi yang tentunya akan berbahaya untuk keselamatan pasien. Mungkin next, Dok.
Dari kelompok kami, ini adalah tiga pilar strategis yang menjadi jantung ya argumentasi kita. Yang pertama itu terkait presisi organisasi. Jadi struktur yang presisi itu akan mengurangi kebingungan atau konflik nantinya di dalam internal rumah sakit. Jadi kondisi saat ini itu kan banyak pegawai yang tidak tahu dengan jelas apa tugasnya, sampai mana wewenangnya, sama siapa saya harus bertanggung jawab, melapor. Nah, itu yang menjadi kondisi kita saat ini, sehingga realita di lapangan itu kadang-kadang dokter, perawat maupun tenaga medis itu kadang-kadang menjadi bingung dan malah konflik internal karena batas-batasan ini tidak jelas. Jadi penting sekali kita melakukan analisa jabatan untuk menghindari konflik-konflik ini jangan sampai nanti berkepanjangan. Yang kedua itu terkait keadilan upah ya. Nah, kalau udah berbicara terkait uang, nah ini bukan masalah besar kecilnya saja ini. Jadi termasuk ada di situ keadilan, di mana tanpa evaluasi jabatan yang objektif ini remunerasi atau kapital jaspel itu bisa ya semau gua. Jadi lu gua dekat sama gua, lu dapat banyak, lu lebih senioritas, lu dapat banyak. Seperti itu, Dok. Jadi tanpa ada apa namanya poin objektif sebagai acuan. Nah, dan itu akan berpotensi menyebabkan konflik, Dok. Jadi kadang-kadang keadilan upah ini bukan berkaitan hanya terkait besar kecilnya. Jadi meskipun kecil, jika pembagiannya adil dan jelas, tentu akan membuat apa namanya kondisi lebih kondusif. Namun apabila kondisinya itu meskipun apa namanya remunerasinya besar, namun tidak ada transparansi, tidak ada pengaturan yang jelas terkait bagaimana pembagiannya, jabatannya seperti apa, tentunya juga akan menyebabkan konflik di situ. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada kredensial dan keselamatan. Nah, ini mungkin juga penting juga untuk kita ketahui. Jadi belum tentu seorang klinisi yang sudah terbiasa melakukan sesuatu itu diperbolehkan melakukan tindakan tersebut tanpa memiliki kompetensi di situ. Jadi analisa jabatan kredensial ini juga berkaitan dengan keselamatan pasien, sehingga sangat penting untuk kita melihat nanti bagaimana kewenangan atau kompetensi seseorang itu untuk melakukan sesuatu tanpa melihat oh, orang ini udah biasa melakukan ini, oh, ya udah dibolehkan saja. Tapi kita juga harus melihat oh ternyata orang ini punya sertifikat atau punya kompetensi, ya berarti boleh melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai nanti orang yang mungkin ada perawat udah biasa melakukan tindakan A mungkin diperbolehkan tanpa memiliki kompetensi. Nah, itu akan menjadi bahaya juga untuk keselamatan pasien. Next mungkin, Dok. Ya, makasih Dr. Virus. Eh, akan kami lanjutkan. Jadi selanjutnya adalah analisa beban kerja yang digunakan adalah workload indicator, staff need. Yang ini adalah rasionalitas dalam penemuan SDM, di mana ini dikembangkan oleh WHO dan telah diadopsi oleh Kemenkes Indonesia. Konsep dasarnya adalah sederhana, namun memang powerful. Standar waktu pelayanan kali volume kegiatan itu adalah kebutuhan tenaganya. Namun implikasinya sangat besar dalam konteks operasional dalam rumah sakit. Jika understaffing, jadi beban kerja yang berlebih akan mengakibatkan burnout ya. Resiko kesalahan klinis meningkat karena kelelahan, kemudian turnover daripada ini pasien turnovernya meningkat karena stres kerja, kemudian akreditasi tentu terancam karena tidak memenuhi standar yang minimal. Nah, jikalau memang overstaffing, jadi terjadi inefisiensi biaya yang sangat signifikan dalam, apalagi saat ini dalam sistem inasi bijis, kemudian beban keuangan meningkat tanpa peningkatan output dan tidak sustain di dalam sistem JKN yang marginnya sangat tipis. Dan sangat realitanya di lapangan saat ini adalah banyak rumah sakit, terutama di daerah, masih menentukan jumlah tenaga berdasarkan intuisi daripada direkturnya atau tekanan dari organisasi profesi, atau ingin menampung anggotanya, atau dari malah pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang di sana. Kemudian ada rumah sakit yang memiliki lebih dari 20 dokter spesialis bedah, padahal misalnya volume operasinya sedikit misalnya. Atau sebaliknya, rumah sakitnya dia butuh dokternya banyak tapi malah sedikit, itu contohnya. Dan dengan adanya eh, konsep ini membantu kita untuk memindahkan bahwa diskusi bahwa ranah emosional dan politik ke ranah yang evidence. Jadi memang sebaiknya memang seorang manajerial harus menguasai ini karena kalau tidak ya agak susah. Tapi memang realita di lapangan Prof dan kawan-kawan memang ini agak berat bagi direksi karena banyak realitanya apalagi daerah itu banyak titipan. Yang ini yang sebenarnya kalau bisa kita hindari.
Kemudian metode HAY, jadi mengukur bobot jabatan secara objektif. Jadi setelah jumlah SDM ditentukan secara rasional tadi, melalui tadi WINS itu, kemudian ada pertanyaan strategis berikutnya adalah bagaimana kita menentukan nilai atau bobot masing-masing jabatan. Disinilah metode ini menjadi relevan. Metode ini tidak hanya menilai orangnya, tidak menilai orangnya, tapi juga menilai nilai jabatan di dalam organisasi tersebut. Ini penting karena apa? Karena sering kali konflik remunerasi muncul karena penilaian berbasis individu. Dokter A misalnya lebih pintar dari dokter B dan bukan berbasis sistem. Nah, ada 3 dimensi yang digunakan. Yang pertama adalah know-how, jadi seberapa dalam luas pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan jabatan tersebut, bukan hanya gelar akademik, tetapi juga knowledge di dalam praktik sehari-hari yang relevan. Kemudian yang kedua adalah problem solving, jadi seberapa kompleks kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang diperlukan, apakah pekerjaannya rutin dan prosedural atau memerlukan inovasi dan jangan. Kemudian accountability, seberapa besar dampak keputusan jabatan tersebut terhadap hasil organisasi baik finansial maupun klinis. Dengan pendekatan ini, kita memindahkan diskusi dari subjektivitas ke objektivitas. Bukan lagi dokter ini senior jadi harus lebih tinggi gajinya, tapi jabatan ini memiliki kompleksitas dan dampak yang lebih besar, maka bobotnya lebih tinggi. Ini adalah pendekatan governance yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan di depan stakeholder maupun auditor. Kemudian bagaimana menakar keahlian dan kompleksitas. Jadi berpikir, jadi kita di dalam kalau kita kita dalami lagi bahwa how now dalam konteks rumah sakit tidak hanya berarti lama pendidikan formal, banyaknya sertifikat yang dipakai dan dia miliki di dinding prakteknya, tapi mencakup kedalaman klinisnya, kemampuan menangani kasus yang kompleks, kemudian kemampuan koordinasi lintas profesi, bekerja dalam tim multidisiplin, pemahaman sistem pelayanan, bagaimana menavigasi regulasi, logistik, stakeholder. Contoh sederhananya misalnya di lapangan, dokter umum di puskesmas atau subspesialis misalnya berdasar di rumah sakit tipe A tentu memiliki kedalaman klinis yang berbeda, tetapi kita masuk pada level manajerial kompleksitasnya berubah. Misalnya kepala UGD mungkin tidak bisa melakukan tindakan klinis langsung setiap harinya, tapi ia harus mampu mengelola timnya secara multidisiplin, terdiri dari dokter nakes lainnya, kemudian mengendalikan anggaran yang besar dan variabel, mengelola risiko pelayanan dengan konsekuensi, apalagi di UGD itu konsekuensi risiko hidup mati ya pasiennya, kemudian menangani keluarga yang paling stres dan tentu kadang-kadang kita berhadapan dengan media yang sangat kritis, sedikit-sedikit kita dipiralkan. Disinilah tentu problem solving menjadi sangat penting, apakah pekerjaan rutin atau memerlukan inovasi dalam pengambilan keputusan strategis dalam kondisi kritis tersebut. Semakin tinggi kompleksitas berpikir, semakin tinggi bobot jabatan tersebut, maka metode tadi membantu kita memahami bahwa kompleksitas kognitif dalam aset organisasi harus dinilai dengan dikompensasi dengan adil. Kemudian bagaimana akuntabilitas, risiko, wewenang, dan dampak. Jadi dimensi ketiga tadi adalah akuntabilitas. Di dalam rumah sakit, akuntabilitas memiliki dimensi yang sangat sensitif karena terkait langsung dengan keselamatan pasien, patient safety center. Ada 3 hal yang dilihat. Yang pertama adalah kebebasan bertindak, freedom to act. Semakin otonom suatu jabatan di dalam mengambil keputusan tanpa supervisi langsung, semakin besar tanggung jawabnya. Seorang dokter IGD misalnya memiliki otonomi yang tinggi karena harus bertindak cepat, sementara staf administrasi memiliki prosedur yang lebih ketat. Kemudian yang kedua, dampak terhadap nilai organisasi. Apakah keputusan jabatan tadi itu berdampak pada mutu layanan, reputasi rumah sakit, keuangan rumah sakit, sustainability-nya bagaimana, lalu keselamatan pasien bagaimana, dan berdampak pada staffing. Dan resiko klinis, semakin tinggi resiko kesalahan berdampak fatal, semakin tinggi bobot akuntabilitasnya. Ini yang sering tidak disadari di dalam praktik seharian. Misalnya seorang manajer keuangan kemungkinan tidak bersentuhan langsung dengan pasien, tapi keputusannya tentang alokasi anggaran untuk pemerataan peralatan yang kritis mempengaruhi kemampuan klinis rumah sakit dan bisa berdampak fatal. Sementara misalnya dokter ICU memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pasien individual. Keduanya memiliki bentuk akuntabilitas yang berbeda dan itu harus tercermin dalam evaluasi jabatan, tidak bisa disamakan, tetapi keduanya penting dan harus dinilai secara objektif. Mungkin selanjutnya Dokter Riki.
Selanjutnya saya. Ya, Dr. Putri, silakan dok. Nah, ini adalah sinergi analisa jabatan dikaitkan dengan sandingannya adalah low cost hospital atau LCH. Jadi uh, di era JKN ini yang sangat kompetitif, jadi konsep low cost hospital itu bukan berarti murah juga dalam kualitas ya, tapi gimana caranya rumah sakit itu tetap bisa efisien dalam struktur, terutama untuk jabatan-jabatan, sehingga tetap bertujuan atau goalnya adalah pelayanan tetap bermutu, walaupun biayanya terkendali. Jadi dibantu dengan analisa jabatan yang tepat ini, kita bisa melihat atau memakai metode yang terdiri dari 3 hal-hal yang fundamental, yaitu yang pertama adalah eliminasi waste. Ini artinya kita lakukan penghapusan jabatan atau jabatan fungsional yang sifatnya setelah kita analisa agak tumpang tindih ya. Contohnya ada banyak rumah sakit yang bagian rekam medis sama bagian case mix-nya yang terpisah. Padahal sebetulnya fungsinya bisa diintegrasikan, dijadikan satu. Atau contoh yang lain, kepala bagian, di mana di bagian tersebut dia hanya punya 2 atau 3 orang anak buah dan fungsinya kok tidak terlalu nyata kelihatan. Jadi kita bisa eliminasi. Yang berikutnya adalah task shifting. Itu kita berusaha untuk efektif, efisien, mendistribusikan tugas sesuai kompetensi. Jadi seperti tadi Dokter Virus pernah bilang, nggak ada lagi misalnya perawat harus atau dokter itu harus mengentri data atau penjadwalan operasi, follow up pasien, itu bisa dialihkan ke tenaga yang non medis yang lebih murah sehingga dokter dan perawatnya lebih fokus pada tugas yang bersifat klinis ya. Fondasi berikutnya untuk efisiensi ada lean structure. Itu artinya kita buat organisasi kita lebih ramping, jadi tidak gemuk dan lebar. Jadi posisi harus dijustifikasi, dinilai dan nilai tambahnya. Jadi walaupun margin di era BPJS ini tipis, tapi rumah sakit masih bisa melakukan strategi-strategi yang efisien. Jadi setiap posisi itu dibuat harus menghasilkan value baik secara klinis maupun finansial. Jadi dengan analisa jabatan ini bisa menjadikan finansial rumah sakit itu tetap berlanjut ya. Jadi bukan hanya mengikuti administrasi pola-pola manajerial atau struktural seperti budaya-budaya sebelumnya. Slide. Nah, ini struktur grading hierarki yang berbasis bobot. Jadi dari high system tadi yang disounding oleh Dr. Rohadi sebelumnya, ini kita bisa menyusun struktur grading yang sifatnya rasional. Ini sangat penting untuk kita menciptakan strategi yang efektif tadi. Kalau kita nggak memakai grading ini yang berbasis bobot, itu biasanya remunerasi akan cenderung tidak rasional. Jadi dirasakan tidak adil oleh pegawai atau karyawan. Sehingga muncul kecemburuan antar profesi. Misalnya dokter merasa lebih penting dari perawat, sehingga dia merasa harus lebih tinggi, atau perawat merasa lebih berat bebannya daripada administrasi. Nah, hal ini akan berikutnya akan timbul suatu konflik laten dalam organisasi tersebut. Dan pada suatu keadaan ini bisa meledak menjadi masalah yang besar. Kalau kita menggradingkan berbasis bobot, maka setiap level jabatan itu sudah dinilai, di-adjust secara sistemik. Bisa dijelaskan secara logis dan rasional, dan sehingga semua setuju, agree, dan bisa dipertahankan. Contoh yang klasik untuk grading ya, berbasis bobot misalnya staff, supervisor, manager, kemudian direktur. Perbedaan antar grade itu bukan sekedar jabatan struktural atau gelar, tapi berdasarkan
kompleksnya pekerjaan, kemudian besar ringannya tanggung jawab dan resiko, dan juga dampak dari keputusan yang diambil oleh orang tersebut atau unit tersebut terhadap organisasi. Jadi dengan sistem ini nanti akan terlihat sangat transparan, dan transparansi ini adalah inti dari tata kelola organisasi yang baik. Nah, beberapa rumah sakit ini memang sudah menerapkan grading seperti ini, tapi masih eh, rancu atau masih berbau-bau yang tidak menilai secara bobot ya. Jadi tampak tidak konsisten. Misalnya untuk direktur di suatu rumah sakit swasta itu diambil misalnya keponakan ownernya yang kemudian tiba-tiba menjadi direksi atau manajerial, atau di rumah sakit pemerintah yang plat merah misalnya dalam golongan PNS itu tidak selalu mencerminkan bobot jabatan yang aktual. Jadi analisa jabatan itu memberikan landasan untuk merasionalkan kedua sistem ini. Slide. Nah, ini strategi remunerasi. Setelah kita buat grading jabatan, tentu soal remunerasi dan total rewards itu mengikuti, jadi nempel di pembentukan grading jabatan tadi. Jadi, bila kita sudah menyusun grading berbasis bobot jabatan, berikutnya gimana sistem kompensasinya? Di sini konsep yang bisa kita ikuti adalah konsep total rewards yang komprehensif. Jadi remunerasi tidak hanya gaji pokok, tapi ada tambahan lain sehingga menjadi total, di mana total rewards ini terdiri dari tambahannya selain gaji pokok adalah satu fixed pay, yaitu gaji dasar berbasis grading yang ditentukan oleh bobot jabatan melalui sistem Hay tadi. Kemudian yang kedua ditambah lagi dengan tunjangan tetap. Ini landasannya adalah jabatan atau fungsi yang spesifik. Misalnya tunjangan on call untuk klinisi, tunjangan resiko radiasi misalnya untuk bagian radiologi, atau tunjangan lokasi misalnya yang bekerja di daerah yang terpencil 3T misalnya. Tambahan yang lain bisa kita tambahkan yaitu variable pay. Ini berbasis kinerja individu dan unit. Bisa berupa bonus, insentif ya, insentif yang berkaitan dengan produktivitas atau bentuknya profit sharing. Nah, ini penting konteksnya dalam perilaku organisasi karena ini akan membentuk perilaku kinerja. Jadi ini adalah prinsip dasar behavior dari suatu organisasi. Jadi ketika kita membayar semua orang flat tanpa mempertimbangkan kontribusi individual ya, gimana kinerjanya, maka motivasi untuk meningkatkan kinerja jadi lemah. Ini yang disebut dengan free rider, di mana mau rajin, mau malas itu bayarnya sama. Sebaliknya bila berbasis insentif tapi terstruktur dan adil ya, jelas, ini bisa muncul kompetensi, tapi hati-hati jangan sampai muncul kompetensi yang tidak sehat, sehingga mereka berlomba-lomba melakukan manipulasi atau bahkan malpraktek untuk bisa mencapai target. Jadi total rewards ini harus selaras dengan bobot jabatan ya secara struktur, kemudian indikator kinerjanya atau performance-nya, kemudian nilai organisasinya dilihat dari mutu dan keselamatan pasien yang dihasilkan sebagai outcome-nya. Jadi disinilah manajemen SDM berperan sebagai arsitek perilaku organisasi, bukan sekedar hanya yang pembayar gaji administrator. Slide. Nah, ini simetris atau sistem informasi manajemen SDM kesehatan ya. Ini merupakan ekosistem digital perangkat baru yang membantu secara digital untuk mengatur SDM. Terutama di rumah sakit era modern saat ini. Analisa jabatan yang baik itu tidak boleh berhenti di dokumen yang statis atau Excel. Nah, sementara itu biasanya dilakukan update-nya setahun sekali. Tapi baiknya dengan digital ini, analisa jabatan itu bisa terintegrasi dalam sistem digital yang dinamis, bahkan penilaiannya per hari ya, bukan saat diaudit setahun sekali.
Melalui sistem digital simetris ini, kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen SDM Kesehatan, itu bisa memantau beban kerja secara real time. Jadi melihat suatu unit itu kelebihan atau kurang tenaganya hari ini. Kemudian melacak kinerja individu dan unit. Itu data objektif untuk evaluasi dan pengembangan berikutnya. Kemudian bisa membantu kita mengarsipkan kewenangan klinis. Jadi bentuknya berupa SK kompetensi terutama ya kewenangan klinis dan itu terintegrasi dan tersimpan baik. Ini penting untuk dua hal fundamental. Yang pertama, dengan memakai sistem ini kita bisa transparansi. Jadi semua stakeholder bisa melihat struktur, grading, beban kerja. Jadi tidak ada lagi harapannya adanya jabatan siluman atau beban kerja yang disembunyikan. Selain transparansi, tentu akuntabilitas. Jadi keputusan didokumentasikan, bisa ditelusuri, dan bila pada suatu saat terjadi insiden keselamatan pasien, kita bisa melihat ini faktornya dari SDM karena understaffing, kurang tenaga, atau sebetulnya kesalahan penempatan kompetensi yang berkaitan. Nah, ini biasanya saat ini di Indonesia rumah sakit mungkin agak enggan karena mungkin cost-nya tinggi ya memakai mengelola dengan SDM ini dengan digital seperti ini. Jadi masih memakai sistem manual. Ataupun kalau memakai software atau platform tertentu itu yang generik ya. eh, Semua merasa ini high cost, tapi sebetulnya kalau terjadi sesuatu atau pada suatu kegiatannya terjadi kesalahan dalam penempatan atau adanya suatu kompensasi karena adanya malpraktek, maka sebetulnya cost-nya akan jauh lebih besar. Slide. Ya, silakan Dokter Riki untuk slide berikutnya. Baik, terima kasih Dr. Putri. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait manajemen talenta atau peta kekuatan organisasi Ninebox. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama dokter-dokter yang lain bahwa struktur jelas dan sistem remunerasi juga berjalan. Maka kita lanjut ke pengelolaan talenta. Nah, di sini ada 9 kotak, di mana ada sumbu X ada kinerja, performance, dan sumbu Y-nya ada potensi. Di sini di kinerja kita menilai masing-masing dari orang itu apa yang sudah dicapai atau sesuai kinerjanya. Apakah underperformer, cukup, atau melebihi dari yang kita harapkan. Lalu potensi ke atas. Kalau potensi ini adalah untuk kapasitas seseorang untuk berkembang lebih tinggi. Di sini manajemen SDM tidak lagi reaktif menunggu ada yang resign baru rekrut, tapi harus proaktif untuk kaderisasi selanjutnya untuk menentukan kepada keberlanjutan organisasi atau pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, posisi ini bisa dijelaskan bahwa pertama kita bisa lihat paling tinggi itu adalah high performance dan high potensial. Nah, itu kita sebut star di situ. Nah, ini adalah orang-orang yang nantinya dipersiapkan sebagai future leader melalui program-program talent development, mentoring, dan exposure ke unit-unit strategis. Dan ada juga high performance, namun low potensial. Nah, posisinya di paling kanan bawah. Nah, itu dipertahankan sebagai key contributor atau orang yang untuk mempertahankan performa organisasi, namun tidak cocok untuk menjadi posisi leader atau manajerial, tapi sangat berharga dalam teknis di suatu organisasi. Lalu ada low performance dan high potensial. Nah, di sini adalah orang yang perlu diberikan coaching karena dia punya potensi yang tinggi, tapi performance-nya masih belum mencukupi dari harapan. Nah, dengan memberikannya coaching dan development pada orang tersebut, maka potensinya tadi yang sudah berpotensi tinggi untuk memberikan kontribusi yang baik bisa menjadi star nantinya jika kinerjanya tercapai atau melebihi yang kita harapkan. Yang paling banyak usahanya itu yang under performance atau yang paling kiri bawah, yaitu low performance dan low potensial. Nah, orang-orang yang di kelompok ini perlu dievaluasi ulang. Mungkin tidak cocok untuk posisi tersebut atau mungkin perlu intervensi serius. Nah, hal ini bisa digunakan tools ini untuk menilai
setiap anggota di organisasi tersebut. Karena salah satu di rumah sakit itu bukan hanya mengelola pelayanan hari ini saja, tapi juga perlu menyiapkan kepemimpinan di masa depannya. Nah, banyak rumah sakit saat ini yang mengalami leadership vakum ketika mungkin direkturnya atau kepala bagiannya yang senior pensiun, tidak ada yang melanjutkan atau succession planning-nya tidak ada. Anak-anak buahnya semuanya hanya tukang nurut atau yes man saja tanpa kapasitas kepemimpinan. Sehingga ini menjadi hambatan dalam satu organisasi. Dengan nine box goals ini dapat digunakan untuk mencegah hal tersebut. Next, Dok. Nah, bagaimana cara mempersiapkannya? Berikut adalah peta jalan implementasi untuk mempersiapkan tenaga yang bermutu di rumah sakit. Yang pertama itu tahap review dan validasi job description atau persiapan data. Ini kita lakukan itu adalah mengaudit semua job description yang ada, kemudian validasi dengan metode job analysis, interview, dan observation, dan update job desk yang sudah lama atau usang yang tidak relevan dengan kondisi sekarang. Setelah itu dilakukan, lalu kita dapat melakukan tahap kedua, yaitu analisa dan evaluasi. Bisa tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hadi, itu ada menggunakan WISN atau metode HI, itu bisa digunakan untuk semua unit, baik ini klinis ataupun penunjang. Kemudian dievaluasi bobot jabatan menggunakan high group method atau metode point factor lainnya. Lalu dilakukan analisis gap antara kondisi yang ideal dengan realitas. Tahap ketiga yaitu penyusunan grading dan struktur remunerasi yang sudah dijelaskan dari Dr. Putri tadi. Kita susun struktur grade strukturnya berbasis hasil evaluasi tadi, lalu desain total reward system yang selaras, lalu simulasikan finansial dan sosialisasi ke seluruh stakeholder. Dan yang terakhir baru digitalisasi. Kita input semua data ke sistem digital SDM tadi, lalu dilakukan pelatihan-pelatihan kepada seluruh anggota rumah sakit atau organisasi tersebut dan monitoring continuous untuk meningkatkan improvement dari rumah sakit. Proses ini nggak bisa dilakukan sekaligus, perlu pendekatan bertahap dan komunikasi yang kuat kepada seluruh stakeholder. Karena perubahan struktur jabatan dan remunerasi sering menimbulkan resistensi dari yang merasa posisi yang mungkin terancam, dari posisi yang merasa diuntungkan atau dirugikan, atau dari manajemen yang mungkin tidak nyaman dengan transparansi. Nah, disinilah peran kepemimpinan yang transformasional. Pemimpin-pemimpin itu harus dapat menjelaskan bahwa tujuan akhirnya itu bukan hanya restrukturisasi, namun juga peningkatan mutu dan keberlanjutan organisasi, sehingga akan menguntungkan semua pihak dalam jangka panjang. Next, Dok. Oke, selanjutnya kesimpulan dari tata kelola yang akuntabel ini. Sebagai penutup, kami ingin menekankan ada 3 kata kunci yang menjadi guiding principle untuk menuju tata kelola yang akuntabel. Pertama itu compliant. Struktur SDM itu harus selaras dengan regulasi terbaru dari Kemenkes, BKN, dan ketentuan akreditasi. Tujuannya itu bukan hanya beban, tapi juga pelindung bagi organisasi dari risiko hukum dan sanksi. Kemudian selanjutnya itu fair. Artinya evaluasi jabatan dan remunerasi tadi harus berbasis bobot dan kontribusi nyata. Bukan hanya karena senioritas, nepotisme, atau lobbying. Tapi dengan menerapkan keadilan atau fair ini, menjadi fondasi untuk meningkatkan motivasi dan engagement bagi seluruh anggota. Kemudian efisien. Di era JKN ini kita juga harus mendukung low cost hospital prinsip. Jadi dengan margin yang tipis kita bukan berarti menurunkan mutu yang ada. Namun dengan sumber yang sedikit itu kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalisasi sumber daya yang ada. Pada akhirnya analisa jabatan ini bukan sekedar alat tim SDM saja, tapi fondasi tata kelola organisasi yang berdampak berlangsung pada perilaku kerja, budaya organisasi, motivasi dan retensi dari SDM, mutu pelayanan, kepuasan pasien, serta keselamatan pasien dan manajemen risiko. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof, Bapak Ibu teman-teman semua.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai analisis jabatan dalam perspektif manajemen SDM rumah sakit. Topik ini menjadi sangat relevan dalam konteks organisasi rumah sakit atau pelayanan kesehatan karena kualitas pelayanan kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh SDM dari rumah sakit itu. Karena dalam praktiknya memang banyak masalah di SDM rumah sakit seringkali berakar pada ketidakjelasan peran, kemudian pembagian tugas yang tidak optimal juga serta ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kesehatan dengan tuntutan pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, analisis jabatan itu menjadi instrumen fundamental dalam memastikan bahwa setiap jabatan memiliki kejelasan fungsi, tanggung jawab serta kompetensi yang sesuai atau yang dibutuhkan. Eh, Selanjutnya, latar belakang. Rumah sakit merupakan organisasi dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, di mana terlihat dari beberapa karakteristik utama, yaitu adanya multiprofesi kesehatan, regulasi yang ketat, orientasi terhadap mutu dan keselamatan pasien, serta pengelolaan sumber daya yang besar. Nah, interaksi antar profesi kesehatan seperti dokter, perawat, farmasi, tenaga manajemen, dan profesi lainnya itu membutuhkan koordinasi yang jelas. Tanpa kejelasan peran, potensi konflik peran atau konflik kepentingan itu bisa overlapping tugasnya, jadi yang mana menjadi masalah yang besar. Permasalahan yang sering muncul di rumah sakit antara lain tugas yang sering tumpang tindih, distribusi beban kerja yang tidak merata, kemudian konflik peran antar tenaga kesehatan, juga penilaian kinerja yang tidak objektif. Nah, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek SDM, tetapi juga berpotensi menurunkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan solusi fundamental berupa analisis jabatan yang sistematis yang mampu memberikan kejelasan struktur kerja, mengoptimalkan pemanfaatan SDM, serta mendukung pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Definisi analisis jabatan secara konseptual itu analisis jabatan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memahami karakteristik dari suatu pekerjaan. Menurut Stephen P. Robbins 2001, kemudian menurut Carroll et al. Tahun 1995 itu prosedur untuk mengidentifikasi eh, tugas, tanggung jawab, wewenang, kemudian hubungan kerja, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu jabatan. Nah, dalam konteks rumah sakit, analisis jabatan ini memiliki makna yang lebih strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai administratif saja, tetapi juga menjadi dasar dari perencanaan SDM yang berbasis beban kerja dan kinerja pelayanan kesehatan. Nah, di sini kita menjelaskan analisis jabatan dulu. Untuk analisis beban kerja nanti mungkin di sesi lain. Dengan kata lain, eh, analisis jabatan ini mampu menjawab pertanyaan penting, apakah tenaga kesehatan yang ada di sekarang ini sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Kemudian untuk tujuan analisis jabatan. Analisis jabatan ini memiliki berbagai tujuan strategis dalam manajemen rumah sakit. Manajemen SDM rumah sakit. Yang pertama itu sebagai dasar dari penyusunan job description yang memberikan kejelasan mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab suatu dari jabatan itu sendiri. Kemudian yang kedua sebagai dasar penyusunan job specification. Bedanya yaitu menjelaskan yang specification itu yang menjelaskan kualifikasi dan kompetensi individu yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga sebagai dasar dari proses rekrutmen atau seleksi tenaga kesehatan sehingga organisasi dapat memperoleh tenaga yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit atau kebutuhan pelayanan. Kemudian yang keempat sebagai dasar penilaian kerja yang objektif karena indikator kinerja dapat dikaitkan langsung dengan tugas dari jabatan itu sendiri. Kemudian yang kelima, sebagai dasar sistem remunerasi. Nah, ini bisa memberikan kompensasi dari cerminan beban kerja dan tanggung jawab serta peran dari jabatan itu sendiri. Kemudian yang keenam, sebagai dasar perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dalam konteks rumah sakit yang menghadapi dinamika beban kerja dan keterbatasan SDM serta seringnya
rolling over SDM medis. Kemudian untuk komponen analisis jabatan itu ada beberapa yang menggambarkan karakteristik dari suatu jabatan secara komprehensif. Yang mana yang komponen pertama adalah identitas jabatan yang mencakup nama jabatan, kemudian unit kerja, atasan langsung, serta bawahan. Kemudian komponen kedua adalah ringkasan jabatan yang menjelaskan bisa tujuan utama jabatan atau fungsi dari tujuan utama jabatan atau latar belakang. Kemudian komponen ketiga adalah tugas dan tanggung jawab pokok yang meliputi tugas pokok maupun tugas tambahan dari jabatan itu. Kemudian komponen keempat adalah wewenang yang mana menjelaskan batasan pengambilan keputusan suatu jabatan atau seluas apa pengaruhnya. Kemudian yang komponen kelima adalah hubungan kerja, baik hubungan kerja internal organisasi maupun eksternal organisasi. Kemudian yang terakhir adalah standar kinerja yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan tugas. Untuk job description yang tadi kita jelaskan itu merupakan salah satu output utama dari analisis jabatan. Secara umum, job description ini adalah dokumen tertulis yang menjelaskan apa yang dikerjakan oleh pemegang jabatan, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, kemudian serta mengapa pekerjaan tersebut penting. Nah, dalam rumah sakit, job description ini memiliki fungsi strategis antara lain memberikan kejelasan pembagian tugas, mencegah overlapping pekerjaan, meningkatkan akuntabilitas tenaga kerja, dan sebagainya. Yang mana nanti ini bisa dilanjutkan oleh Dr. Stephanie Morla. Dr. Stephanie Morla, saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Suara saya terdengar jelas, Prof. dan teman-teman. Terdengar jelas ya? Terdengar, Dok. Oke, Silakan, terima kasih. silakan, Bu. Silakan, Dok. Baik, melanjutkan Dr. Rizky. Jadi, salah satu output utama dari analisis jabatan adalah tadi job description atau uraian jabatan. Job description merupakan dokumen tertulis yang isinya itu menjelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan itu, lalu bagaimana tugas tersebut dilaksanakan. Kemudian, mengapa tugas tersebut penting dalam organisasi. Tujuannya adalah supaya orang yang menerima job description ini tahu betul fungsinya dia dan perannya dia bukan hanya buat kinerjanya, tapi juga buat organisasi. Dalam hal ini adalah rumah sakit. Dalam konteks rumah sakit, job description tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tapi juga sebagai dasar dalam perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan, penilaian kinerja, serta pembagian tanggung jawab antar profesi. Dengan uraian jabatan yang jelas, rumah sakit atau organisasi dapat meminimalkan konflik antara peran dan memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya. Seperti tadi yang juga sudah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 3. Kemudian, slide. Yuk. Selain job description, hal penting lain yang adalah produk dari analisis jabatan adalah job specification. Job description menjelaskan apa yang harus dikerjakan, dan job specification menjelaskan siapa yang paling sesuai untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kalau tadi job description menjabarkan mengapa dia harus mengerjakan, lalu bagaimana mengerjakannya, tapi kalau di job specification dia fokus pada kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengalaman, serta karakteristik individu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jabatan secara efektif. Konsep ini penggabungan antara job specification dan job description kita kenal sebagai person job fit. Itu yang disebutkan dari Stephen P. Robinson di tahun 2001 dalam karyanya. Maksudnya adalah person job fit
person job desk ini akan sangat berperan krusial, apalagi dalam dunia kesehatan, di dalam pelayanan kesehatan. Karena ada satu saja ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga dan tuntutan pekerjaan, atau bagaimana pekerjaan itu harus dikerjakan, maka akan dapat berdampak langsung terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien. Slide, Dok. Lalu ketika melakukan analisis jabatan, kita harus bisa memisahkan ini. Kalau kita ibaratkan rumah sakit seperti tim di ruang operasi, job description itu seperti daftar tindakan yang harus dilakukan di meja operasi. Sedangkan job specification adalah siapa yang boleh melakukan tindakan tersebut. Misalnya dalam satu tim operasi, siapa sih yang bertugas melakukan insisi, siapa sih yang mengatur anestesi, siapa yang melakukan monitoring. Kalau daftar tugasnya jelas, tetapi orang yang mengerjakannya tidak sesuai dengan kompetensi, jadi job description-nya jelas, tapi job specification-nya tidak pas, maka resiko kesalahan tetap tinggi. Mutu layanannya akan terganggu. Sebaliknya, kalau orangnya kompeten, jadi job specification-nya sesuai, tapi job description-nya tidak jelas, maka akan terjadi tumpang tindih peran. Disinilah pentingnya fungsi dilakukannya analisis jabatan, yaitu untuk mendeskripsikan dan menstratifikasikan secara detail antara apa yang harus dikerjakan dan siapa yang paling tepat untuk mengerjakannya. Slide ke-9 akan dilanjutkan oleh Dr. Lisa. Silakan Dr. Lisa. Terima kasih Dr. Morla, izin Prof dan teman-teman, saya izin melanjutkan. Jadi yang berikutnya adalah langkah-langkah analisis jabatan. Ini menurut jurnal yang kami dapat, jadi Carrel dan Albert dan Halfit, itu Carrel menjelaskan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis berikut. Jadi 7 hari analisisnya ini apa dulu ditentukan, apakah untuk rekrutmen ataukah untuk evaluasi kinerja. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi jabatan yang dianalisis, apakah jabatan baru, apakah jabatan lama yang bermasalah, ataukah suatu jabatan yang strategis. Kemudian mengumpulkan data pekerjaan melalui satu metodenya bisa observasi, wawancara langsung, kemudian kuesioner, kemudian catatan aktivitas kerja sebelumnya. Kemudian setelah didapatkan data-data tersebut, kemudian baru dilakukan pengolahan dan analisis datanya dengan mengelompokkan tugasnya, kemudian menentukan frekuensi dan penting tugasnya. Setelah itu keluar hasilnya, barulah disusun job description dan job specification-nya. Jadi menyesuaikan dengan jenis jabatan dan tentunya divalidasi, disetujui oleh atasan. Slide berikutnya. Faktor-faktor yang memengaruhi analisis jabatan di rumah sakit itu berbagai faktor, yaitu dari organisasi dan lingkungan. Yaitu kalau dari organisasi dipengaruhi oleh struktur organisasi rumah sakit, kebijakan dan regulasi kesehatan, serta sistem pelayanan berbasis tim interprofesi. Kemudian dari faktor pelayanan, itu juga tergantung dari kompleksitas kasus pasien, kemudian perkembangan teknologi medis, kemudian standar profesi, dan clinical pathway. Ditentukan juga oleh faktor SDM-nya, apakah ketersediaan tenaga kesehatannya yang sesuai dengan kompetensi, kemudian budaya organisasi, serta pola komunikasi. Hal-hal tersebut yang menyebabkan analisis jabatan di rumah sakit jadi harus bersifat dinamis dan dievaluasi secara berkala. Slide berikutnya. Jadi kesalahan umum yang terjadi saat analisis jabatan adalah job description-nya bersifat copy-paste dan tidak kontekstual. Jadi perbedaan antara jabatan formal dan praktek kerja nyatanya tidak sesuai. Sehingga kemudian juga tidak dilakukan pembaruan secara berkala, melalui evaluasi berkala, sehingga terjadi bias persepsi
si atasan dalam mendefinisikan tugas. Kemudian berikutnya, kesalahan berikutnya di mana job description-nya tidak dikaitkan dengan indikator kinerja, sehingga dapat terjadi overlapping tugas antar profesi. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan konflik peran, penilaian kinerja tidak objektif, serta tidak efisien SDM. Berikutnya, terus ini Sebelumnya slide dok, dan sebelumnya, dokter Esma. sebelumnya. Jadi analisis jabatan dalam konteks di rumah sakit, karena rumah sakit memiliki kompleksitas dan karakteristik yang khusus, di mana pelayanan harus 24 jam, serta resikonya tinggi, beban kerjanya juga fluktuatif, sehingga standar profesinya juga harus ketat. Maka analisis jabatannya harus yang pertama jelas harus memperhatikan patient safety, tapi tetap dengan mengukur beban kerja yang nyata masing-masing SDM. Sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan itu tetap pelayanan prima dengan tujuan utamanya tetap patient safety. Kemudian slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dr. Esla. Terima kasih. Makasih Dokter Lisa. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini analisis jabatan sebagai fondasi utama dari manajemen SDM rumah sakit, di mana analisis jabatan berperan untuk dasar pengambilan keputusan dalam sistem SDM di rumah sakit yang meliputi yang pertama, rekrutmen dan seleksi tenaga kesehatan di rumah sakit. Yang kedua, penilaian kinerja berbasis indikator jabatan. Yang ketiga, sistem remunerasi dan insentif akan sangat mempengaruhi. Lalu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di dalam rumah sakit. Selanjutnya, hal itu penting untuk pengembangan karir dan pelatihan dalam rumah sakit, credentialing dan clinical privilege, dan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit, di mana dengan analisis jabatan yang jelas, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan dari rumah sakit itu tersendiri. Ya, next. Tantangan analisis jabatan di dalam rumah sakit. Ada 3 tantangan. Yang pertama, tantangan struktural. Yang kedua, tantangan budaya organisasi. Yang ketiga, tantangan operasional. Di dalam tantangan struktural, di sini rumah sakit banyak yang mengalami kekurangan tenaga spesialis. Lalu dengan adanya beban kerja yang sangat fluktuatif, di mana pelayanan di rumah sakit selalu 24 jam. Kalau untuk tantangan di budaya organisasi, adanya ego profesi baik itu dari masing-masing spesialis maupun dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya di dalam rumah sakit. Selanjutnya adanya senioritas. Rasa tidak enak terhadap senioritas itu sangat mempengaruhi di dalam tantangan budaya organisasi. Dan terjadi resistensi dari perubahan serta konflik antar profesi seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk tantangan operasional, adanya role ambiguity dan role conflict. Lalu terjadinya banyak overlapping tugas, perbedaan jabatan formal dan praktek yang nyata di lapangan di dalam rumah sakit, lalu job description yang tidak diperbaharui. Tantangan tersebut dapat menghambat efektivitas analisis jabatan dan pengelolaan SDM di dalam rumah sakit. Hal itu tertera di dalam Robbins tahun 2001. Iya, selanjutnya. Implikasi strategis bagi rumah sakit. Ada 6 implikasi strategis bagi rumah sakit. Yang pertama, apabila diterapkan dengan benar, maka bisa membuat efisiensi tenaga kerja terjadi secara maksimal di dalam rumah sakit. Lalu mengurangi pemborosan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat, mendukung akreditasi rumah sakit. Selanjutnya, mencegah terjadinya overlapping tugas. Dan terakhir, menghindari konflik antar profesi. Next. Kesimpulannya, analisis jabatan adalah fondasi manajemen SDM yang sangat penting
di mana menjadi dasar kinerja, remunerasi pegawai, dan perencanaan tenaga SDM di dalam rumah sakit. Sangat penting di rumah sakit karena kompleksitas pelayanan yang 24 jam tadi. Dan harus dievaluasi secara berkala. Baik, terima kasih.